Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi amarrona wa auzabana fil ibadah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita beribu-ribu nikmat. Ini adalah nikmat iman dan Islam. Tak lupa sholawat beserta salam mari kita limpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, saya baru mengupload video, saya di akun channel saya karena kemarin ada beberapa kesibukan. Dengan ini alhamdulillah kita bisa bermuhazahah lagi, tatap wajah, dan insya Allah nanti yang akan saya sampaikan tentang bagaimana yang kita ketahui ini, era yang sangat era modern ini, pasti semuanya itu menggunakan akun media sosial. Langsung saja kita ke pembahasan. Telah dimahfum dan juga telah kita ketahui bahwasanya di era yang modern seperti ini pasti orang itu menggunakan akun media sosialnya, maupun itu Facebook, maupun itu YouTube, maupun itu Twitter ataupun TikTok, yang mana yang kita ketahui bahwasanya sekarang itu banyak mengumbar-umbar auratnya terhadap bukan mahramnya, terhadap bukan suaminya. Mereka itu lebih condong gitu, lebih suka mengumbar-umbar auratnya untuk memperlihatkan terhadap halayak orang yang ramai. Nauzubillah summa nauzubillah. Saya jadi teringat di salah satu riwayat hikayat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang Isra Mi'raj. Ketika pada waktu itu baginda Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Ya malaikat Jibril alaihissalam, kenapa perempuan itu diazab dan disiksa sangat pedih di neraka, sampai-sampai otaknya mendidih, sampai-sampai rambutnya hancur?" Lalu apa yang dijawab oleh malaikat Jibril alaihissalam? "Ya Nabi Allah, ya Nabi Muhammad, bahwasanya perempuan ini semasa hidupnya, semasa di dunianya, mereka selalu mengumbar-umbar auratnya terhadap bukan mahramnya." Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi apa? Allah akan mengazab yang sangat pedih kepada kita ketika kita mengumbar aurat kita di media sosial ini. Karena media sosial ini bisa kita katakan hukumnya itu mubah. Apa itu mubah? Bisa berbeda-beda pandangan. Ketika kita gunakan media sosial kita itu untuk kebaikan, maka insya Allah akan menimbulkan bermanfaat untuk kita dan juga orang lain. Dan juga sebaliknya, ketika akun media sosial kita gunakan untuk memperlihatkan aurat kita terhadap orang lain, maka kita itu tercap sebagai orang-orang yang sedang sodakoh maksiat. Tatkala apa kalian tidak pernah berpikir seperti ini? Sebab namanya mati itu tidak ada yang tahu, saudara. Tidak perlu tua, tidak perlu muda, tidak perlu sakit, dan tidak perlu sehat. Pasti kita itu semua akan mati. Ketika kalian meninggal, kalian belum sempat untuk menghapus video-video kalian, foto-foto kalian yang mengundang syahwat dan hawa nafsu. Maka tatkala ada orang yang men-share video kalian, bahkan melihat video-video kalian, maka selama itu Allah akan terus mengazab kalian sampai hari kiamat, saudara. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka zaman sekarang itu sudah tidak heran, saudara, ketika kita itu syiar dakwah di akun media itu, jari kita itu enggan untuk men-share, padahal kalau kita mengetahui itu adalah suatu sodako jariah terhadap orang lain dan bermanfaat kepada orang lain. Akan tetapi sebaliknya, yang sekiranya itu perempuan yang mengundang syahwat dan hawa nafsu, memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya, bahkan mengumbar-umbar auratnya terhadap orang lain, itu cepat itu di-share itu.
Itu sangat cepat itu saudara. Padahal ketika ia mengetahui ilmunya, itu akan termasuk, Anda itu akan termasuk orang-orang yang nanti akan diajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada beberapa juga berbeda pandangan di antara ulama, yang mana yang kita ketahui itu antara Imam Maliki dan juga Imam Hanafi. Beliau itu mensunahkan agar wanita itu untuk bercadar. Adapun berbeda pandangan juga antara ulama, mensunahkan dan juga membolehkan agar wanita cukup memperlihatkan wajahnya. Dua-duanya bagus saudara. Yang tidak bagus apa? Tidak memakai jilbab, tidak menutup auratnya. Itu yang tidak bagus sebenarnya. Ketika ada orang yang berkata sok pinter atau gimana, itu ya, itu mah menurut saya terkadang suka ketawa saudara. Kalau mendengar orang-orang seperti itu, ada yang beranggapan dan ada yang berkata sedemikian rupa, mengaku-ngaku bahkan mencap dirinya itu sebagai seorang yang ahli hakikat. Wah, ente nggak usah ngurusin syariat. Saya udah jauh lebih dahulu dari antum seperti itu. Tidak perlu jilbab, yang penting hati kita itu jilbab. Itu subhanallah, orang sangat sombong luar biasa. Kita tidak perlu mendengarkan orang-orang yang seperti itu. Tidak perlu kita mendengarkan orang-orang yang seperti itu. Sebab kenapa? Ya, kita lurus apa yang kita tuju dan kita berpatokan, berpegang dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti itu saudara. Yang mana yang kita ketahui, adapun tidak diwajibkan memakai jilbab itu sesuai dari Al-Quran, yang mana dalam surat An-Nur bahwasanya ketika perempuan tidak berjilbab itu wanita-wanita tua yang tidak sudah keluar haidnya saudara, dan tidak memiliki hawa nafsu dan sudah tidak memiliki hawa seksual, itu diperbolehkan. Tetapi alangkah baiknya tetap memakai jilbab. Adapun tidak, itu tidak memberatkan hisabannya nanti di kelak di hadapan Allah saudara. Seperti itu saudara. Maka tugasnya kita untuk apa? Mendakwahikan. Untuk apa? Untuk agar supaya bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga buat orang lain saudara. Seperti itu. Sesuai dengan baginda Nabi Muhammad SAW, dan yang mana yang kita ketahui, kita itu hanya cupar. Kita itu terus mendakwahkan agar apa? Agar umat itu bisa bermanfaat, wabil khusus untuk diri kita sendiri dan juga kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus untuk perempuan, kaum muslimah, yang mana yang kita tahu dengan Al-Quran surat Al-Imran, yang mana watalkum minkum ummatu ila khairi wa yamuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Seyogyanya orang-orang yang mencegah kemungkaran dan juga menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, maka orang tersebut adalah orang-orang yang beruntung menurut Allah Subhanahu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, wabil khusus untuk diri saya sendiri dan juga kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus kaum muslimah, agar apa? Agar mau menutup auratnya, menjaga kehormatannya hanya untuk orang-orang yang bermuhrim kepadanya. Dan yang mana bila mana apa yang saya sampaikan dalam video kali ini ada kesalahan, yakinlah itu hanyalah semata-mata kebodohan saya. Adapun bila mana yang saya sampaikan benar, yakinlah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina, Rabbi tammir lana bil khairi amalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.